lagi di podcast Sareng, ngobrol santai bareng Untidar bersama saya, Imau Firdani. Dan pada episode kali ini nih Sobat Untidar, kita bakalan membongkar rahasia dari salah satu mahasiswa Universitas Tidar dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 yang berhasil mengubah desain menjadi cuan. Halo nih Mas Pram, enaknya mau dipanggil Mas, Kak, atau apa nih? Atau langsung nama aja? Pram aja langsung. Oke, langsung nama aja berarti Pram ya. Ngomong-ngomong nih Pram, buat kesibukan hari ini kamu ngapain aja sih? Kalau saya hari ini ya, kalau di akhir-akhir ini aku lagi ini sih magang, terus ngerjain tugas akhir sama freelance, ada freelance desain sama ilustrasi gitu. Oke, berarti hari ini, minggu ini ya, di bulan-bulan ini? Bulan-bulan ini, Oke. Akhir ini. Ya, betul. Selain skripsi, berarti kamu juga magang sekaligus sama freelance juga ya? Juga, berarti dua-duanya ya, magang sama freelance? Betul. Oke, ngomong-ngomong freelance nih, tadi kamu bilang kan freelance desain nih, kita flashback ke belakang nih Pram. Dulu nih, awal kamu desain nih mulai kapan nih? Aku tuh sebenarnya suka desain tuh dari SMP. Sebenarnya dari kecil aku suka gambar dulu. Terus SMP tuh aku belajar desain tapi pakai HP dulu. Nah, di situ aku mulai belajar desain, mulai pakai aplikasi ada namanya PixArt sama Pixel Lab. Nah, itu pakai itu dulu gitu. Jadi sekitar SMP lah, SMP kelas 2-3an gitu. Itu baru mulai belajar desain, tapi pakai HP dulu gitu. Berarti udah dari SMP ya? Betul, mulai SMP. Dari aplikasi PixArt sama Pixel Lab. Iya, itu familiar di zaman kita dulu. Betul. SMP ya nggak sih? Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong mengenai desain nih, dulu itu berarti awalnya iseng-iseng atau kayak aku mau memperdalam ini nih, soalnya kayak aku banget asik gitu? Kalau dulu awalnya sih emang iseng-iseng ya, dan emang dari kecil karena suka gambar, jadi kayak kita tuh aku tuh pengen rapin kayak apa yang aku gambar nih aku terapin di digital gitu loh. Nah, kebetulan emang dulu masih adanya HP ya, iseng-iseng aja main di situ gitu loh, main di PixArt, Pixel Lab buat ya menyalurkan hobi, kesukaan, iseng-isengan itu gitu. Pertama kali menghasilkan uang dari desain kamu nih kapan dan siapa pertama kali orang yang kamu nih desain, terus siapa orang yang pertama kali kamu tunjukin mengenai desain kamu nih Pram? Pertama kali desain, orang pertama kali sih nggak ada yang spesifik ya, karena dulu aku uploadnya di Facebook, ya gitu, aku mainnya di Facebook dulu. Tapi sampai sekarang masih pakai Facebook gak? Tidak. Sudah berubah ke media sosial lainnya ya? Udah nggak main Facebook sekarang, nah dulu emang awal-awal desain itu kan SMP itu, terus baru kalau mulai menghasilkan uang, baru mulai fokus di kerjaan itu baru di SMK gitu. SMK kelas 2 gitu. Aku baru mulai udah terjun kayak ternyata dari keisengan ini, dari hobi ini bisa diuangkan gitu loh. Nah, itu di SMK. Berarti dari SMK? Iya, SMK. Untuk kamu waktu yang ngasilin uang nih, itu istilahnya kamu jemput bola atau memang ada orang yang, oh desain kamu bagus juga nih Pram, boleh nih gunain jasa kamu gitu atau gimana? Jadi dulu itu aku awalnya tuh main di vektor wajah. Jadi kalau ada orang-orang sekarang mereka wisuda atau apa terus gambarin wajahnya terus cetak. I know. Nah, itu dia. Nah, itu aku main di situ dulu. Nah, itu kebetulan dulu tuh aku ada partner juga buat ngerjain itu. Terus kita sering share di Twitter, di IG. Dan itu emang promosi aja sih, kita promosi kayak yang promosiin apa yang kita buat gitu loh. Terus ada yang pesan. Jadi mulai dari situ. Jadi kayak ya jemput bola atau enggak, tapi ya kita marketing aja sih, kayak promosi terus gitu, di sosmed gitu. Biasanya nih kamu menggunakan tools apa nih untuk melakukan editing dari desain itu? Ini kalau dari alat dulu ya. Dari alat. Dulu aku pakai HP, terus aku pindah ke komputer, terus aku kebetulan ada rezeki tambahan dari kerjaan di SMK itu, terus aku ganti ke Pentab, terus baru ke iPad. Nah, dari situ aku dulu pakai PixArt, Pixel Lab, terus aku udah pakai Corel, terus aku coba belajar pakai AI. Nah, terus yang terakhir tuh kalau di PC atau laptop aku pakai Photoshop. Nah, yang sekarang aku pakai ini pakai Procreate gitu. Berarti banyak banget ya buat toolsnya? Banyak banget, jadi emang harus
Jadi berkembang dulu karena emang Iya. dulu di SMK Multimedia, jadi semua dipelajari ya sekalian aja lah belajar itu semua gitu. Nah, dari adanya tools-tools itu berarti kamu otodidak atau gimana? Hmm, Itu kan banyak banget kan banyak banget. toolsnya. Iya betul betul. Betul. Di SMK tuh ada modulnya, kita dikasih modul. Cuma kalau kita terbatas di modul aja, kita nggak bakal bisa berkembang lebih jauh gitu loh. Jadi emang dulu aku suka banget belajar di YouTube, otodidak juga, dan sering nyoba, sering eksperimen. Jadi berkembanglah melalui hal itu. Jadi nggak semuanya aku dapat di sekolah, tapi aku juga belajar dari YouTube juga gitu. Oh, berarti selama ini juga belajar melalui platform YouTube ya? Melalui YouTube juga, dan ada dulu kan aku main Facebook kan dulu, terus ada komunitas, aku join komunitas itu, terus aku lihat nih orang-orang buatnya pakai apa, aku lihat tips-tipsnya, nah di situ aku baru belajar itu. Oke, kalau gini, kalau misal seumur hidup nih dikasih satu pilihan software, mana software yang kamu pilih dan kenapa kamu pilih itu untuk saat ini? Kalau software yang kalau misal seumur hidup nih, pakai itu, aku pakai Photoshop sih. Kenapa? Photoshop ini sebenarnya karena aku udah terbiasa, aku lama banget pakai Photoshop, dan dari semua software itu aku paling lama pakai Photoshop. Nah itu lebih kayak menurutku udah kayak komplit juga, buat di desain sama ilustrasi udah cukup banget gitu. Jadi bahkan di dalamnya ada bisa buat animasi juga, itu oke banget sih. Gitu. Nih kalau misal ini kan setiap desain kan memiliki keunikan nih. Betul. Menurut kamu nih, pandangan dari kamu, apa sih yang membuat orang lain itu tertarik dengan desain yang kamu miliki, atau kamu memiliki keunikan tertentu yang mungkin itu bisa menarik konsumen? Betul. Keunikan. Sebenarnya bukan dibilang keunikan sih. Ini lebih ke Ciri khas ciri gitu khas. ya. Jadi aku tuh tiap desain itu bakal ngelakuin yang terbaik buat desainku gitu loh. Jadi aku bakal kasih yang terbaik aja buat desainku, terutama ya kita kan di sini aku tujuan di sini kan kerja gitu loh. Jadi kerja di freelance di desain itu kan emang tujuannya uang. Nah di situ kan ada klien juga, ada pihak kerja sama, ya do my best aja gitu loh. Jadi kerjaan yang terbaik untuk klien kita gitu. Jadi aku kerjain secara maksimal desain itu, jadi bakal hasilnya harus sesempurna mungkin dan sesuai keinginan klien gitu. Jadi mata kita sama mata klien itu beda gitu loh. Jadi yang harus kita sesuaikan adalah mata mereka gitu dari desain kita. Itu yang aku pakai sampai sekarang, prinsip lebih prinsip. Jadi kenapa membedakan, ya aku melihat dari kacamata klien gitu loh, apa yang mereka minta. Jadi aku melihat kebutuhan mereka, bukan secara ideologi gue aja gitu loh, ideologi desainku, tapi kebutuhan mereka tuh apa gitu, menyesuaikan kebutuhan gitu. Berarti dengan menyesuaikan dengan kacamata mereka ya, Kacamata karena mereka. yang kita lihat kan belum tentu menurut klien kita itu baik, bagus. Jadi kita yang menyesuaikan. Jadi pentingnya menyesuaikan di dalam melakukan desain gitu ya. Ya sedikit-sedikit kasih, kayak ada ada yang salah, kita kasih sedikit masukan lah untuk ternyata tuh jangan kayak gini salahnya. Dari situ kita masuk mulai memperbaiki lah dari kualitas itu. Nah, tadi kan juga dikatain nih Mas Pram ya. Aku kayak keselio nih Mas Pram mengenai pentingnya marketing nih. Menurut sudut pandang dari Pram sendiri, pentingnya marketing dan juga memperluas relasi dalam desain ini apa? Itu sebenarnya nggak cuma di desain, itu di semua hal itu penting banget, terutama buat pemasaran, marketing, karena kalau kita jago doang tapi orang nggak tahu kita, itu nggak percuma gitu loh. Jadi memang kita harus bisa marketing, harus punya relasi, karena pengalamanku ini, aku baru pertama kali juga dari relasi, dari branding di IG, di Twitter. Jadi orang-orang tahu dari situ. Jadi kalau emang kalian jago ya harus belajar juga itu marketing juga belajar gimana sih cara mempromosiin jasa kalian, keahlian kalian gitu. Terus bagaimana sih untuk ngasih portofolio. Nah portofolio ini kan penting nantinya buat kita kasih ke klien gitu, kayak mereka percaya atau enggak sama kita gitu. Nah kalau relasi nih penting banget, kita harus punya relasi kalau di sini, terutama di lingkungan. Nah kalau kita masih kecil di ranah-ranah yang kecil itu biasanya relasi ini pengaruhnya besar banget untuk dapat kayak klien pertama kita gitu. Nah biasanya klien pertama kita tuh datang dari orang terdekat. Nah itu dari yang terdekat itu nanti bakal mulai meluas gitu loh. Nah itu yang harus orang-orang tuh pahami. Jadi jangan langsung tiba-tiba langsung nyasar set ke jauh-jauh, tapi mulailah untuk dari di sekitar kita dulu. Mulailah dari apa yang ada di lingkungan kita.
manfaatkan relasi, pelajari marketing dan personal branding sih itu penting. Gitu. Berarti itu perbedaan antara pamer dan personal branding. Betul. Karena personal branding itu sangat penting, apalagi kita yang akan masuki dunia kerja ya tentunya. Dan itu berbeda Sobat Untidar dengan istilah pamer di media sosial begitu. Karena banyak anggapan yang kayak gini, gaya banget. Ya, betul. Padahal itu namanya adalah personal branding untuk memperluas relasi dan juga membuat orang lain tahu mengenai kita gitu ya, Pram. Ada kata-kata nih menurut kata orang. Nanti kamu bisa nanggepinnya gimana gitu ya. Desain itu gampang, tinggal klik-klik. Apa nih tanggapan kamu? Kalau dikata desain itu gampang, tinggal klik-klik. Setuju gak setuju? Apa nih setujunya apa, nggak setujunya apa? Mungkin Sobat Untidar yang ada di rumah biar tahu nih Pram. Setuju juga, desain itu tinggal klik karena sekarang tuh klik-klik emang iya, klik-klik kita tinggal klik. Tapi di dalamnya ada proses kreatif. Nah itu yang orang kadang nggak paham itu. Nah orang nggak mengabaikan itu. Nah desain itu kan proses kreatif. Untuk menemukan hasil yang baik kan perlu banyak riset, perlu banyak hal yang kita ketahui, perlu hal banyak yang kita cari gitu di apa yang dibutuhkan, apa yang tidak harus masuk dan gitu. Kalau tinggal klik-klik aja semua orang bisa. Kita tinggal tempel-tempel aja udah jadi desain gitu. Tapi ada prinsip-prinsip desain yang harus emang diperhatikan gitu loh. Kalau emang desain itu kan untuk nyampein pesan komunikatif kan. Nah itu makanya ada prinsip, ada aturan. Nah itu. Jadi nggak asal klik sebenarnya. Klik-klik emang tekniknya. Klik-klik ya gitu. Iya emang tekniknya. Klik-klik gitu. Ya, tapi ada prinsip dan proses kreatif yang harus diperhatikan juga. Gitu. Oke, satu lagi nih. Ada kata orang bilang gini. Enak lu kalau misal kerjaannya sambil rebahan, sambil santai, tapi bisa ngasilin cuan. Nah, faktanya apa nih, Pram? Nggak ada. Wah, itu sangat hoax sekali. Itu kebohongan terbesar di dunia freelance sebenarnya. Kenapa nih? Kenapa? Karena malah kita tuh kerjanya tuh kan freelance ya, kerja lepasnya itu tidak terikat waktu gitu loh. Jadi kita bisa kerja kapanpun dimanapun gitu loh. Bahkan kita lagi nyantai pun tiba-tiba ada revisi yang datang, ya udah kita ngerjain gitu. Karena kita kalau freelance ya, yang freelance ya konteksnya ini emang nggak terikat waktu, jadi emang harus benar-benar siap gitu. Bahkan kalau aku sih karena kuliah ya, jadi kuliah dan magang ini, jadi nanti kuliah kalau waktu zaman masih semester 7 ke bawah. Jadi aku kuliah dulu, terus nanti sore baru ngerjain freelance-ku sampai malam, terus kalau ada revisi berarti begadang lagi sampai pagi gitu. Jadi ya kayak gitu, jam tidur tidak teratur lah seperti itu. Jadi tidak ada yang rebahan-rebahan, tidak ada rebahan, ada kalau lagi nggak ada kerjaan aja, nggak ada project masuk gitu. Berarti kerjanya lebih ke bukan 24 jam lagi, tapi 25 jam. 25 jam. Iya kan? Betul. Oke, nah itu faktanya nih Sobat Untidar mengenai dunia desain visual ya, Pram. Ya, desain visual. Nah, kalau misal nih, Pram, Sobat Untidar yang ada di rumah nih, sekarang kan eranya digital kan? Betul. Nah, banyak yang tertarik nih mau mengubah desain menjadi cuan. Mungkin kamu bisa kasih nasihat emas ke Sobat Untidar yang ada di rumah nih, Pram. Untuk mengubah desain jadi cuan ya. Pertama sih pahami dulu apa yang ingin kalian lakukan. Itu kayak misal ingin jadikan desain ini jadi cuan. Pertama desain ini tuh mendesain ini adalah hobi kalian atau bukan? Atau memang tujuan kalian untuk emang aku mendesain ini untuk kerjaan atau desain itu hobi. Kalau hobi ya berarti harus pertimbangan lagi apa kalian harus siap untuk kehilangan hobi itu gitu. Karena emang ya kehilangan jam tidur gitu kan, dan kita nggak boleh santai-santai kalau desain tuh. Terus nasihatnya lebih ke konsisten, pahami alatnya, pahami prinsip-prinsipnya, pahami tentang penyampaian pesannya melalui desain, melalui ilustrasi, karena emang tujuannya penyampaian pesan gitu. Jadi ikuti perkembangan zaman, ikuti terus kayak pasar-pasarnya sekarang gimana, riset terus, jangan pernah berhenti buat belajar aja. Karena sampai sekarang pun aku masih terus belajar. Karena desain itu berkembang terus. Kata guruku dulu di SMK, kita tuh nggak bisa stuck apa yang kita lakukan, tapi ini pasti akan berkembang terus. Jadi bahkan guruku bilang, jadi kayak saya ini juga masih belajar, sama-sama kita sama belajar itu. Itu kata-kata yang sangat umum sekali, tapi dan sangat relevan sampai sekarang. Sangat melekat ya sampai sekarang. Ya, jadi pegangan gitu ya buat kita selama ini. Nah, mungkin kalau misal Sobat Untidar mau ngepoin lebih lanjut nih, Pram, mengenai baik secara personal atau secara hasil-hasil karya kamu, mungkin bisa kepoin di mana nih? Aku tuh punya 2 IG. Ada IG itu emang pertama buat personal branding, ada Pramuja Muhammad, Pramuja _Muhammad. Terus ada Kiroro Project itu buat ya
pekerjaan aja gitu. Itu pekerjaan berarti Isinya ya full gambar aja gitu. full Ilustrasi atau karya-karya aku aja. Oke, nah itu Sobat Untidar, kalau misal kalian mau mengulik lebih jauh mengenai seorang Muhammad Pramoedja yang berhasil mengubah desain menjadi cuan. Mungkin terima kasih nih Pram udah mau gabung di podcast kita pada kali ini. Dan Sobat Untidar, itulah podcast kita pada hari ini. Semoga podcast ini sangat bermanfaat bagi Sobat Untidar yang ada di rumah, khususnya bagi yang tertarik untuk mengubah desain menjadi cuan. Dan sampai jumpa di podcast-podcast sarang berikutnya. See you! Thank you.